Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am here to teach you English. But before we study, let me know each other first. Start from you. My name is Rachel, and my hobby, my age is I am 12 years old. Hi Angel. Siapa dia? Hai, Halo Angel. Angel. Hello everyone. My name is Noval. I am 17 years old. Hai Nova. Hai, Nova. Hello, my name is Shena Haiban. My I am I am 15 years old. Ya. Hai. Selamat siang semuanya. Hello, my name is Kenzi. I am 16 years old. Hai. Hai, Kenzi. Hai, Dek. Ya, keluarga hidup ya. Today we'll study about tenses. Udah pernah dengar tenses kan? Nah, Belum pernah. Ini pelajaran dari SD sampai SMA loh. Angel tahu apa itu tense? Simple tense, past tense. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Ada diajarin. Paham nggak? Coba ada berapa tenses dalam bahasa Inggris? Kan tadi yang diketahui ada simple tense, past tense, terus ada apa lagi? Ada tense, ya. Terus ya, tiga doang yang tahu kan? Cuma tahu juga, tapi di sini kan ada yang kelas SMP dan SMA. Di SMP itu emang tensesnya yang diajarin biasanya cuma tiga, itu tense, past tense, sama future tense. Tapi aslinya tenses itu ada 16. Dan di SMA biasanya bakal diajarin semuanya ada 16 tenses. Tenses itu adalah dasar pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris yang menentukan kejadian dan waktu terjadinya sesuatu. Ini kan kita menentukan kejadian atau tidak. Itu ada simple, perfect, perfect continuous. Dan juga menentukan waktu yaitu present, past, future, dan past. Present itu waktu kapan? Kita menentukan waktu. Kalau present itu waktu sekarang, kalau past waktu kemarin, masa lalu. Kalau future besok ya, masa datang. Kalau past future itu waktu yang sudah lalu tapi masih terjadi di waktu sekarang. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam satu kalimat itu perlu dua hal, yaitu subjek dan verb. Ini kan bisa kelihatan ya, verb itu ada banyak, ada verb one, verb two, verb three, dan verb three. Verb one, verb two, sama verb three itu digunakannya di waktu yang berbeda. Kalau verb one atau intermediate ini adalah base form dari kata kerja. Itu dipakai di present. Dan untuk kata kerja yang menggunakan subjek yang kata ganti seperti dari perempuan dan laki-laki, kata kerjanya harus ditambahkan s. Jadi kalau misalkan dia
belajar. Kita kan biasanya bilang I study atau tapi kalau diganti kata kita dari perempuan jadinya he studies pakai S ya. Terus kalau pursue itu dipakai untuk past tense untuk masa lalu. Di sini dia bukan diganti S atau ES, tapi dia akhirnya diganti I atau I. Ini kalau itu bentuknya ada irregular dan regular. Kalau kata kerja ada apa aja? Kata kerja itu apa? Kata yang menunjukkan suatu hal yang dilakukan, suatu aksi. Misalnya seperti bermain itu maksudnya kata kerja, belajar maksudnya kata kerja. Terus yang saya bukan apa tadi? Dan itu maksudnya ke regular verb. Karena dia regular verb, jadi verbnya cuma ditambahin dia aja. Jadi kenapa dia diganti? Saya tahu nggak apa. Jadi pokoknya kalau ada respon kata kerja yang akhirnya Y, kalau diubah dari past tense itu harus berubah. Jadi akhirnya nanti I, akhirnya I. Terus verb dari tadi juga sama kayak verb sama-sama sekali. Terus kalau irregular verbs itu ada pergi, go, irregular verb itu sama verb-nya nggak ditambahin ego. Jadi dia setiap verb itu berbeda. Kalau untuk pergi, verb-nya jadi went. Terus kalau verb-nya jadi gone. Jadi memang perlu banyak dipelajari kalau irregular verb. Harus dihafal. Terus kita past participle. Past participle itu sama aja kayak. Terus kalau working ini digunakannya untuk present participle. Artinya di continuous. Dia diawali dengan be seperti am, are, is, were, and was. Jadi kan tadi dalam satu kalimat diperlukan apa tadi? Ada subjek. Subjek itu ada apa aja? Kalau verb itu kan tadi kata kerja yang menunjukkan apa yang dilakukan sama subjek. Kalau subjek berarti siapa? Siapa yang melakukan hal tersebut? Siapa pelaku dari yang melakukan hal tersebut? Subjek itu ada apa aja? I, you, he, lagi it. It ini dipakai untuk menunjukkan
Kalau ini kan menunjukkan orang, kalau ini kan benda. Tapi subjek itu nggak selalu tentang orang. Bisa itu tentang tempat atau benda yang lagi diamati. Kalau tadi kan kita bahas ya, seperti sebelum memakai verb, sebelumnya harus ada to be dulu. Intinya tadi apa aja? Kalau untuk I am. I am. You are. You we dan they sama-sama pakai are. Terus kalau she is kita. She dan it itu makanya is. Jadi I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Pintar. Sekarang kita masuk membahas simple. Kalau simple ini kalimat yang menunjukkan rutinitas, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kata pelengkap yang digunakan itu ada always, every day atau every week, every year, terus ada often, seldom, dan lain-lain. Contohnya misalkan rutinitas kalian sehari-hari apa? Biasanya main jam berapa? Jadi contoh kalimat mainnya biasanya jam berapa? Makan malam. Berarti I play at 8 p.m. Usually ini kata pelengkap yang menunjukkan present simple. Kenapa sebagai kata pelengkap? Karena di sini dia tunjukin kalau ini tuh suatu kebiasaan, suatu rutinitas yang sering dilakukan oleh subjek. Play ini apa tadi? Terus at itu, kenapa harus ada at? Terus yang kedua di sini ada past simple. Past simple itu menunjukkan kata yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya apa? Kemarin setelah kalian selesai main Indonesia. Misalkan kemarin habis pantai. Kalau tadi past simple verbnya adalah verb dari pergi apa tadi? Masih ingat nggak? Nah, jadi kalau aku pergi kemana berarti kemarin apa? Yesterday. Saya menikah pergi beach itu bikin pantai. Ini sebagai kata bukan kalau itu past simple. Kenapa setiap tenses itu harus ada kata pelengkap? Kalau nggak ada kata pelengkap, ini udah tahu ya. Jadinya kapan dan kenapa bisa begitu. Terus yang ketiga ada simple future.
simple itu menunjukkan kegiatan yang akan terjadi di masa depan, dan itu biasanya direncanakan. Misalkan misalkan kalian besok mau ngapain? Ada rencana nggak besok? Jogging. Jogging. Cowok. Eh, di sini rumusnya ada subject, will, dan verb one. Jadi I will jogging, verb one-nya adalah jog. Joe. Tomorrow. I will jog, verb one, dan tomorrow ini sebagai kata pelengkap yang menunjukkan future simple. Dan terus yang terakhir ada past future. Di sini rumusnya ada subject, word, dan verb one. Past future ini sama kayak future simple, tapi bedanya past future itu kalau past future itu dia kalimatnya biasanya tidak langsung. Jadi misalkan I will jog tomorrow, tinggal ditambahin aja di awalnya. Jadi dan tambahin depannya biar kalimat ini jadi kalimat dalam. Kalimat langsung itu kayak kalimat yang dia bilang dia bakal besok itu jadinya kalimat tidak langsung. Tapi kalau kalimat langsung itu jadi dia besok akan lari. Jadi kalau kalimat tidak langsung depannya ada kayak basa-basinya juga. Jadi di sini kalau tes bersimpel di depannya misalkan ada instead ya. Terus will-nya diganti jadi apa? Jadi bu. Jadi he said he would jog tomorrow. Paham? Kok ya? Kita masih ada 3 hal yang dibahas. Kalau present simple tadi kita rutinitas sehari-hari, present continuous itu menunjukkan hal yang sedang kita lakukan sekarang. Misalkan sekarang kita lagi belajar, jadi yang pertanyaannya adalah we are bukan kayak biasanya ada kata lengkap menggambar yang menunjukkan present continuous. Ini itu adalah kita belajar bersama. Jadi kita belajar bersama sekarang. Kedua, ada past. Kalau past tadi apa? Masa apa? Masa lalu. Jadi ini masa lalu. Ini menunjukkan kejadian yang sudah berlalu tapi masih berjalan sampai sekarang. Ini sudah selesai tapi sampai sekarang masih berlanjut. Misalkan kemarin kalian lagi main terus tiba-tiba dipanggil sama ibu atau bapak. Jadi ini jadi kan rumusnya ada apa? Was sama were. Kalau was dipakai untuk subjek apa aja? Oke, untuk he, terus
He, satu lagi. He, it, dan I. Kalau you Devi itu pakai were. He was playing. He was playing when his mom called him. Apa ini? Dia sedang bermain saat akhirnya. Kenapa di sini ada when? Karena ini jadi kata kota buat mulai itu past continuous. Ini menunjukkan kalau saat dia bermain ini ada suatu hal yang terjadi di waktu bersamaan. Dan ini selain when kita juga bisa pakai while. Bisa saja diganti jadi he was playing while his mom called him. Dan kenapa ini harus past tense? Soalnya kita sudah berlalu, jadi ini harus past tense. Dan ini harus penting karena ini menunjukkan apa yang dia lakukan pada saat itu dia bermain. Tapi dia ada your ada subjek plus will plus to be dan verb. Hampir sama kayak future simple. Ini sama-sama menunjukkan rencana. Tapi rencana ini future continuous, rencana ini udah pasti akan terjadi. Jadi rencananya kayak udah tetap banget akan dia lakukan. Contohnya, aku akan belajar besok jam 7 malam. Jadi di sini kalimatnya dari I will be studying tomorrow night. Di sini dia menunjukkan rencana, tapi rencananya itu udah pasti. Dan dia pasti akan melakukan itu. Ini menunjukkan kalau ini future tense. Keempat ada past future. Past future continuous. Rumusnya ada subject, word, and verb in. Oh, ini sama seperti past future simple. Menunjukkan hal yang akan terjadi, tapi kalimatnya tidak langsung. Jadi contoh kalimatnya yaitu kita sama aja ini ya. Jadi di sini bentuknya kalimat tidak langsung. Terus kita lanjut ke perfect tense. Kalau perfect ini menunjukkan hal yang sudah tuntas atau hal yang sudah pasti akan tuntas. Jadi kalau kita bilang perfect itu dia menunjukkan hal yang sudah tuntas di waktu ini. Dengan rumus subject plus have or has plus verb to. Contohnya I have. Nah, di sini dia nggak menunjukkan kalau itu terjadi sekarang, tapi ini menunjukkan fakta kalau dia sudah belajar matematika. I have studied. Ini verbnya verb to. Kalau sama ada verb irregular, jadinya gimana? Jadinya misalkan dia sudah pergi
sekolah kemarin. Dia sudah pergi ke sekolah. Jadinya he has gone to school. Itu bentuk irregular. Ini memang kalau irregular verb itu harus 2 kali. Ada perfect ini menunjukkan hal yang sudah lepas di masa lalu. Misalkan, kemarin kalian habis melakukan apa? Sudah selesai. Dan nggak harus dilakuin lagi. Kalian dulu naik motor, bisa naik motor sejak kapan? Umur berapa? 11? 11. Ini baik. I di sini tulisnya pakai have, bukan have atau have. I have. Pakai mobil aja ya. Past perfect. Di sini menunjukkan masa lalunya di mana? Di sini I was 16. Pada saat itu, pada saat aku 16 tahun, aku udah bisa mengendarai mobil. Kenapa ini pakai have bukan pakai have atau has? Karena ini past tense. Jadi dulu pakai have. Have-nya diganti jadi have. Kalau di sini kan menunjukkan pada usia hidupnya dia sudah melakukan sesuatu. Nah, kalau perfect pada usia dia mendatang yang keberapa dia bisa melakukan sesuatu. Contohnya, in 2025, I will have graduated. Graduate itu apa? Lulus. Jadi di 2025 aku akan lulus. Gimana yang menunjukkan kalau ini future? Di bagian mana yang menunjukkan kalau ini akan terjadi di masa lalu? Di masa depan. Ya, pintar. Ini menunjukkan future. Dan kenapa harus pakai verb 3? Karena dia tuh nunjukin kalau di waktu itu hal itu akan tuntas, nggak akan berlangsung lagi. Jadi harus pakai verb 3. Yang keempat ada past future perfect. Di past future perfect ini menggambarkan suatu tindakan yang harus sudah diselesaikan sebelum masa itu datang. Misalkan mengerjakan tugas, kita harus mengerjakan tugas sebelum deadline. Jadi contohnya di sini rumusnya itu kan would have, tapi bisa juga jadi should have, bisa juga could have. Kalau should itu apa? Should itu harus. Kalau would itu akan. Jadi karena ini menunjukkan
suatu hal yang akan diselesaikan di masa depan dan pasti akan diselesaikan, bisa pakai would atau should. Jadi di sini kita pakainya should ya. He should have finished. Di sini kata yang menunjukkan kalau past future itu ini kata pelengkapnya. Jadi dia harus melakukan ini sebelum dia masuk kelas. Kalau nggak ada kata pelengkap, dia belum tentu past future perfect. Kenapa? Dan tadi kan udah dikasih tahu ya kalau she itu pakainya has. Dan kenapa di sini harus berubah jadi have? Ada yang tahu kenapa? Karena di sini ada should. Jadi apapun kalau di sini ada should, dia harus dilanjutin sama have. Kalau would, tulisannya kayak gini juga harus pakai have. Gak peduli subjeknya apa. Misalkan I should have, harus pakai have. Kalau he should have, harus pakai have. Gak harus pakai have. Terus yang terakhir kita bahas perfect continuous. Di present perfect continuous, kalimat ini tuh digunakan untuk menunjukkan tindakan yang sudah dilalui dan masih akan berlanjut sampai setelah. Misalkan apa nih kak? Hal yang bakal kalian lakuin di masa ini. Enggak, maksudnya tuh kegiatan yang udah dilakukan nih, udah dilalui, kita udah lakuin misalkan beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih dilakuin. Jadi kayak belum selesai gitu. He, jadi kan rumusnya ada have dan has tadi. Kalau he, makanya apa? Have atau has? Has been playing football. Has been playing football for 3 hours. Di perfect continuous itu perlu banget buat tunjukin durasi waktunya. Jadi kita harus nambahin durasi waktunya. Di perfect continuous. Di perfect continuous di past juga harus ada waktunya. Semuanya harus ditulis waktunya. Terus kalau past perfect continuous, kita pakai kalimat yang sama ya. Kalau di sini kan menunjukkan kegiatan ini masih berlanjut sampai sekarang. Kalau ini menunjukkan kegiatannya langsung berapa lama di masa lalu. Tapi keterangan waktu lagi. Dan di sini has-nya diganti jadi had. Jadi kalau ini past tense. Terus ada perfect. Perfect. Future perfect continuous ini menunjukkan hal yang akan terjadi di masa lalu. Yang kejadiannya tuh masih akan langsung di masa lalu. Masa depan. Misalkan kita pakai kalimat yang sama. Jadi di sini bisa juga ini di sini ditambah kata pelengkap seperti tomorrow, besok dia akan
masih bermain football selama 2 jam. Tomorrow ini juga bisa dilakukan dengan untuk picture perfect continuous. Terus yang terakhir ada past picture. Kita pakai kalimat yang sama lagi. He keterangan waktunya menunjukkan kalau itu past future perfect. Jadi di sini dia tunjukin kalau dia tuh tahu dia akan masuk main pada saat dia udah nyampe di rumah. Kata ininya menunjukkan keterangan waktu. Untuk penjelasan terakhir kita, sekarang kita bakal menganalisis lagu dan bahasa. Siapa yang suka nyanyi dulu? Jadi lagu ini tuh ada banyak banget sensus yang kita ada bisa kita belajar. Misalkan di dalam lagu pembentukan kalimatnya suka ngacak ya, supaya bisa irama lah kata-katanya. Tapi di lagu ini pembentukan kalimatnya bagus banget. Karena ada banyak sensus di contoh di awal. I'm at you in the dark, you lit up. Ada yang tahu nih kan siapa? Kita dicek berdasarkan rumus. You in the dark, you lit up. Dan siapa ini ayo? Pintar. Pintar. I'm mad. Mad itu verb itu dari apa? Meet, pintar angel, tenang. Lit itu juga verb itu dari light. Light itu apa? Menerangkan. Ini kalimat ini. I held your hair back when you were growing up. Ada yang bisa nebak ini dari dan siapa? Sini ada felt, ada will. Ada verb berapa ini? Ada verb-nya di sini. Berarti ada felt itu kata kerja apa? Felt itu menggenggam. Dan ini verb to. Kan tadi udah aku jelasin ya kalau ada kata pelengkap when padanya menunjukkan kalimat itu past continuous. Jadi I held your hair when you were growing up. Di sini ada past, juga ada continuous. Pastnya itu kejadian yang di masa lampau, tapi kejadian itu ada suatu hal yang terjadi secara bersamaan. Di kalimat ini, I wanna stay with you until the day of. Wanna itu singkatan dari want to. Jadi di kalimat ini sebenarnya kalau ini apa dan sama sama want to. Want itu berdoa. Want. Jadi ini kalimat dan kalau perempuan itu kan identiknya emang simple ya, simple present, menjelaskan tentang kejadian yang terjadi sekarang. Tapi karena ada until di sini sebagai adverbial phrase, kalimat ini tuh jadinya future tense. Kenapa? Karena di
Jadi dia bilangnya, aku mau bertahan dengan kamu sampai kita tua, sampai kita tua. Jadi kalau misalnya kalimatnya berarti sampai sini, itu jadinya simple tense. Tapi karena ada lanjutannya default, jadinya future tense. Karena kalimat ini tujuannya itu kayak berharap dulu, harapan sesuatu yang ada di depan. Oke, sampai situ aja analisis kita. That's all for our study session. Sampai sini udah paham? Ya, Pak? Ada berapa tenses? 16. Jadi kalau nanti ketemu tenses lagi di SMA atau di kuliah, kemungkinan besar ketemu lagi. Soalnya emang tenses ini sebenarnya gampang ya, tapi agak ribet aja buat nentuin kalimatnya. So that's all for today. I'd like to thank you all to come to our study today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.